Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padepokan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, dan di mancanegara. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatannya dan juga dilancarkan dari segala urusannya masing-masing. Dan semoga saja di bulan suci ini yang menjalani ibadah puasa pun dipermudah, diberikan kekuatan lahiriah dan batiniahnya, sehingga bisa menyelesaikannya dengan baik sampai akhir bulan Ramadan ini. Dan tak lupa juga kami sampaikan apresiasi atau terima kasih kepada seluruh pemirsa yang intens setia menyimak dari seluruh konten-konten Padepokan Gaul. Semoga Anda semua mendapat keberkahan, mendapat dampak baik atau dampak positif, dan juga lebih-lebih Anda pun mendapatkan sebuah kepahaman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari situ nantinya pun bisa sama-sama berbenah diri, belajar untuk memperbaiki diri yang semestinya sebagai seorang manusia. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sedang mengalami banyak lika-liku di dalam hidupnya, baik itu mengalami masalah pribadi, keluarga, ataupun masalah-masalah yang sedang menerpa lainnya. Semoga diberikan solusi, diberikan hikmah dari penyelesaian yang sebenar-benarnya, dan diberikan dampak-dampak cahaya positif, sehingga dari kejadian tersebut bisa diambil iktibar yang harus dibenahi itu seperti apa, yang harus dijalankan itu seperti apa, dan yang perlu ditinggalkan itu pun seperti apa, begitu. Dan juga semoga saja pemirsa semuanya pun dalam tetap keadaan semangat di kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah pemirsa, bahwasanya dari channel Padepokan Gaul sebenarnya sudah banyak mengupas dengan ciri-ciri keberagaman, baik itu tanda roh, jasad, atau bahkan tanda-tanda lain dari sosok Ratu Adil, begitu. Dan di kesempatan kali ini kami diberikan sebuah request dari salah satu pengikut setia, dan katanya dari seorang Ratu Adil yang sejati dari wilayah Tanah Hara, Banten. Dan menurut dari versi manusia, sosok ini adalah sosok keturunan dari para aulia-aulia dari Tanah Banten. Dan dari beliau inilah katanya sosok yang digadang sebagai sosok Ratu Adil yang sekarang ini, dan juga akan menjalankan peran dan tugasnya di dunia di akhir zaman ini. Benarkah begitu? Atau hanya sebuah ilusi yang menerpa dari seorang ini pemirsa? Dan dikatakan kepada saya juga bahwasanya ada beberapa dari para pengikutnya, bahkan mereka juga memiliki keyakinan seperti kami juga. Dan akan tetapi dari beberapa tingkah lakunya pun memiliki perbedaan yang sangat jelas, bahwa beliau-beliau itu adalah sosok-sosok yang tidak ingin berbaur dengan manusia-manusia pada umumnya. Benarkah sosok Ratu Adil seperti itu? Dan dikatakan juga dari sosok ini pun sudah sangat berpengaruh di kehidupan dunia manusia, wabil khusus di tanah barat, tanah Banten. Dan kami dari tim Padepokan Gaul bukan bermaksud untuk menghinakan ataupun merendahkan siapapun. Kami hanya bermaksud untuk mengecek dari sudut pandang kami, sudut pandang gaib, yang dimana dahulu kala pernah diajarkan oleh beliau, guru kami. Dan semoga di kesempatan kita kali ini pun tidak banyak nantinya sesuatu hal yang buruk, dan juga tidak perlu diperdebatkan, begitu. Karena suatu kebenaran mutlak itu hanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di kesempatan kita kali ini pun bisa diambil sisi manfaatnya, sisi positifnya, ditinggalkan mana negatif-negatifnya. Dan semoga saja bisa lebih membawa kita sebagai manusia untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap tipu daya sosok-sosok
yang mengatasnamakan Ratu Adil, Satrio Piningit, dan juga sebagainya. Dan alhamdulillah di kesempatan kita kali ini saya ditemani mediator Mas Ahmad yang jomblo. Gimana kabarnya Mas Ahmad? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat ya? Iya, alhamdulillah juga sehat. Siap? Iya, insya Allah siap, Mas. Oke, mungkin itu saja pemirsa dari narasi kami. Semoga di kesempatan kita kali ini tidak bosan henti-hentinya menyimak dari channel Padukan Gaul, lebih mendalam, lebih intens, dan membawa sebuah manfaat. Dan nantinya pun semoga saja bisa memperbaiki dari iman, Islam, dan juga ibadah kita sebagai seorang manusia. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran, kekuatan dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dilumpuhkan saja dan juga diproteksi jika penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang mendampingi jasad seorang manusia yang ada di foto ini yang saya tunjuk ini yang benar-benar asli. Salah satu gaib yang mendampinginya yang dikatakan sebagai sosok Ratu Adil yang saya tunjuk di foto ini, salah satu gaib pendampingnya. Tarik ke tangan kanan saya. Selamat malam. Ya, malam. Kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Loh, jangan berbohong kalau Anda di sini. Mungkin di tempat lain Anda sering berbohong, silahkan. Tapi di tempat ini, dengan izin beliau, guru saya, proteksi. Otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapapun lapisanmu dari ajajil, dajjal, membuatmu kuat, otomatis akan hancur. Sallallahu alaihi. Kamu tahu itu iblis suka berbohong. Di sini kamu suruh jujur. Ya, nanti banyak orang yang tidak percaya itu. Oh, begitu. Kamu asli iblis? Ya. Dari apa kamu terciptanya? Maksiat dia. Maksiat. Oh, maksiatnya seperti apa toh? Padahal dia itu manusia alim kok di dunia manusia. Siapa yang menyatakan seperti itu? Pengikutnya. Pengikutnya itu anak buahnya saya itu. Oh, astagfirullahaladzim. Jangan berbohong loh kamu. Tidak. Kamu tahu loh resikonya di sini kalau berbohong? Ya, meledak. Terus ya, begini, Mbak Iblis. Lah bagaimana bisa Anda itu menjadi sebagai sosok pendamping seorang manusia yang dikatakan itu istimewa? Prosesnya kayak apa dulu? Dia itu punya amalan banyak sekali. Amalan seperti apa toh? Keliling di Nusantara ini. Pulau Jawa? Ya. Dari tanah Banten, timur, barat, semuanya. Ujung selatan, ujung utara, ujung timur, tenggara gitu. Untuk berburu. Oh. Lah bukankah itu hal yang baik, bagus? Baik. Cuman kan ya dia itu untuk menunjukkan itu siapa dirinya. Oh. Punya ilmu ini, punya ilmu ini. Dia banyak keilmuannya kalau begitu. Banyak sekali. Dan lalu begini yang coba saya tanyakan. Dia sebagai manusia dikenal dengan di kalangan manusia itu sosok yang alim, yang tawadhu, yang ini dan itu kan banyak sekali. Itu bagaimana ceritanya kok malah kamu bisa masuk di dalam tubuhnya? Bisa kamu ceritakan? Di luarnya saja itu alim. Terus lihat manusia itu suka menjalankan itu yang dianggap kurang baik itu. Terus di hatinya itu nafsu semua. Loh, pengen punya pengikut. Oh.
Loh, jadi gitu ceritanya. Ya. Nah, kalau manusia memiliki nafsu-nafsu yang mohon maaf banyak sekali itu ternyata kamu juga bisa menipu melalui nafsu itu kah? Ilmunya banyak. Hmm. Nanti saya pengen punya murid. Oh. Lalu bagaimana dengan cara kerja kamu menjadi golongan pendampingnya sekarang ini yang bisa membuat dia itu mempercayai bahwa dia adalah sosok ratu adil yang ditunjuk oleh Allah. Gimana tuh caramu dulu? Mudah saja. Gimana Saya kan punya ceritakan? pasukan. Pasukan saya sebar. Mempengaruhi orang-orang itu yang banyak itu. Negatifnya itu saya arahkan ke dia. Terus? Ya itu sebenarnya anak buah saya yang ikuti perintah saya. Saya kan di tubuhnya anak buah saya itu di jemaah-jemaahnya kan sinkron itu. Oh, jadi gitu proses kamu. Bisa membantu jasa dia hingga mendapat banyak pengikut. Banyak itu saya kelabui. Anak buahnya itu kekurangan harta. Itu hajat. Langsung itu sakit-sakitan ada langsung sembuh. Wih. Astagfirullah. Padahal itu bagi golongan saya. Padahal dia itu ya kalau begitu ya sangat susah sekali manusia membedakannya antara sangat tipis. Oh, rata-rata itu tidak bisa membedakan. Lalu begini yang mungkin saya izin tanyakan kembali kepada kamu. Dari manusia itu dulunya itu mau memiliki keilmuan lebih dahulu atau dia belajar lebih dahulu hingga mendapatkan keilmuan, lalu dia mendapat sebuah ilham atau bagaimana proses ceritanya? Sejak kecil itu dia itu suka itu ilmu-ilmu itu spiritualis. Oh, dari luhurnya gitu. Dari luhur ada, dari nafsunya itu pengen sampai remaja, dewasa sampai sekarang ya dia itu terus. Oh, keilmuan yang paling dia memiliki power tingkat tinggi itu keilmuan apa? Jarak jauh. Jarak jauh seperti apa maksudnya? Ya langsung mati bisa. Pukulan jarak jauh gitu. Santet itu namanya. Ya. Dia bisa menyantet. Punya tameng juga. Jadi gitu ya ternyata. Ada semua itu. Nah terus kamu dulu pernah memberikan misalnya itu gambaran kepada dia nggak bahwa dia itu sosok inilah, petunjuk inilah. Saya beri gambaran dia penguasa. Wih, penguasa gimana toh? Ceritakan lebih jelas. Penguasa itu pengen punya itu jamaah besar. Padepokan. Terus dikatakan juga dia itu memiliki silsilah dengan para aulia Tanah Banten juga. Seperti halnya Syekh Tanah Banten. Apakah benar itu dia memiliki darah sambungan dengan sosok? Ya. Loh, kok bisa begitu toh? Saya bisik-bisiki itu. Bisik-bisiki. Buat mimpi juga bisa. Teman-teman saya itu yang menyerupai itu. Menyerupai saya. Dia makin percaya. Aulia itu. Makanan saya tambah banyak. Bisa gila itu orang itu. Astagfirullahaladzim. Lalu dari banyak kemampuan yang dia miliki, sekarang ini kan ya sudah memasuki fase akhir zaman. Kan begitu, manusia pahamnya kan begitu. Dia itu juga belajar itu. Apa? Apa itu? Silat? Ya. Oh, tenaga dalam juga berarti? Bisa. Ketemu langsung itu, bisa duel. Jarak jauh bisa. Wih. Kuat itu. Punya ilmu rawa rontek? Ya, masih sedikit bawahnya. Bawahnya? Ya teman cuma dia kebal juga sih. Terus? Kebal. Terus? Ya di bawahnya itu rawa rontek tuh. Jadi gitu loh ternyata. Oke. Terus ngomong-ngomong, ini saya mau tanya. Dari kamu menyesatkan satu manusia ini hingga dia memiliki banyak pengikut, hal apa yang kamu dapatkan dan pengaruh apa bagi manusia yang kamu berikan sekarang ini? Ya itu keuntungan bagi saya. Saya panen itu rusukma. Nanti banyak itu ratusan. Tertipu semua. Astagfirullahaladzim. Dia tidak tahu. Sekarang ya masih enak-enak saja. Semua tercukupi. Nanti sudah saatnya bawa diar.
Kalau begini, rata-rata manusia-manusia yang mengakui diri sebagai entah itu sosok-sosok istimewa, Ratu Adil, Satrio Piningit, mereka dilihat, dipandang di kehidupan manusia itu kecukupan secara harta atau kehidupan tahta dunia. Apakah kamu berperan juga di situ? Mudah itu bagi golongan saya. Saya bantu orang-orang itu suka itu duit yang datang itu kan ada yang membawa duit itu. Oh, jadi kamu menarik pengikutnya yang memiliki kekayaan juga. Roti. Oh. Nah, sudah apa saja yang kamu dapatkan dari jasadnya sekarang? Ya, rusuk mah. Itu sudah. Saripati itu ya anak-anak buah kecil. Saya, anak buah saya juga makan juga. Oh. Lah Anda ini iblis tingkatan berapa atau tanduk berapa? 17. Wih, ayam bener itu atau jangan-jangan kamu jin? Iblis saya. Kamu boleh proteksi saya. Boleh. Boleh. Assalamualaikum. Jika gaib ini tidak tanduk 17, otomatis tanduknya akan terpotong seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya kan? Delay ya ternyata ya. Meletre gitu. Dia itu Satrio Piningit. Pingitan saya. Pingitan kamu. Ya. Oke. Punya semua itu. Sudah merancang strategi. Dia itu merancang ke barat, nanti ke tengah, ke timur. Seluruh Nusantara ini. Lalu gini, kadang kalanya orang awam itu kan nggak tahu bahwa dia itu ya sebenarnya dikenalnya dengan sosok alim dan memiliki sebuah amalan lah gitu. Nah, kira-kira amalan-amalan yang dia amalkan sendiri itu amalan yang seperti apa? Apakah seperti kami sebagai manusia yang pernah diajarkan dari beliau baginda Nabi atau bagaimana toh? Bisa kamu sampaikan di sini. Ya, sholawat ada. Terus? Yang itu panjang-panjang itu bacaannya itu. Loh kok malah munculnya kamu? Bukankah dari sholawat itu kamu nanti akan terpental hancur? Emangnya kamu tahu nafsunya itu apa? Nggak tahu saya. Sholawat itu tidak sembarangan orang itu mengucapkan langsung sambung. Tidak semua orang mengetahui. Aduh. Kenapa? Saya keceplosan. Iblis itu bisa keceplosan juga toh? Bisa. Oke. Iblis itu tidak jujur, itu tidak berlawanan, itu jujur. Kamu di sini harus tetap jujur. Paham? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lebih jujur lagi. Tambah jujur. Apa memaksa kamu? Loh, saya nggak memaksa, itu peraturan yang ada di sini kok. Kan gitu. Aturan main dari alam gaib kan gitu. Biasanya saya merintah, kamu malah memerintah saya. Loh, biasa kamu memerintah manusia? Bisa. Gimana cara kamu memerintahnya? Ya, saya kan tuh pemimpin itu. Anak buah saya ya kerjakan semuanya itu. Cari pengikut. Di sini enak saja kamu memerintah saya. Nggak terima ini ceritanya kamu. Boleh, kalau begitu. Lalu begini, yang mungkin saya tanyakan. Dari para pengikut-pengikutnya ini kan sudah sangat setia. Dan dampaknya apa sekarang bagi para pengikutnya yang dirasakan? Atau nanti seperti apa dia akan mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami dalam hidupnya? Saat ini ya, dia bisa itu bertaruh. Harta, nyawa, bisa semuanya itu. Rela mati. Nah, sekarang nanti ya tidak tahu itu mereka. Lalu setelah itu kamu akan berhenti mencari pengikut atau tetap mencari pengikut banyak lagi? Ya, tugas saya masih panjang. Masih panjang tugasmu? Ya, menyesatkan itu. Oke, ya itu memang tugasmu. Lalu, manusia-manusia yang mudah tersesat oleh sosok-sosok sebagai Satrio Piningit atau Ratu Adil atau sosok-sosok tertentu lah. Itu manusia-manusia yang seperti apa yang mudah kamu sesatkan nantinya menjadi pengikutnya juga? Nafsunya itu. Dia kan punya segala keilmuan, semuanya komplit. Dia sudah merasa kuat,
bersahabat, tidak tertandingi. Nah, yang menjadi pengikutnya nanti seperti apa yang kamu sasar? Orang-orang awam kah? Atau orang-orang yang berilmu juga kah? Atau orang-orang yang alim? Atau orang yang seperti apa? Nah, bermacam-macam. Semua bisa. Loh, yang bener loh. Ya, Orang ada alim satu bisa. yang tidak bisa golongan itu. Kamu pasti tahu. Tidak tahu saya. Yang Bohong, bohong. Saya tidak tahu. Bohong kamu. Saya tidak tahu. Ya seperti apa toh? Kan saya tanya. Musuh. Musuhmu. Iblis musuhnya apa? Ya, malaikat. Satu golongan itu. Malaikat. Harus jujur loh kamu di sini. Tidak boleh saya sebutkan sini. Nanti banyak iblis yang tidak terima. Oh. Itu kan sangat rahasia itu. Kamu pasti mengetahui. Kamu pura-pura tidak mengetahui itu. Saya ini ya bodoh, toleh begini nggak mengetahui. Nanti kan banyak itu golongan-golongan itu kan. Ada satu yang selamat. Cuman yang selamat itu tidak banyak yang mengetahui. Tidak banyak yang diketahui ciri-cirinya seperti apa gitu. Mereka tersembunyi, tidak bisa dideteksi. Kami yang menutupi. Kami yang mempengaruhi bisik-bisik itu. Jangan datang ya. Meskipun datang ya saya halangi terus. Oke. Lalu gini, banyak juga kejadian manusia di Nusantara seperti yang kamu dampingi. Mereka tersesat bahwa dia sampai mengakui diri dan mengikrarkan diri sebagai sosok ini dan itu. Pada hakikatnya, fenomena itu ternyata dari golonganmu semua yang bekerja. Jelas. Dengan tujuan untuk menyesatkan lebih banyak dari manusia kah? Ya, dia itu baca-baca terus. Saya semakin kuat. Iblis-iblis tercipta terus. Semuanya itu. Oh. Tidak seperti manusia. Manusia kan satu itu. Bisa dua, paling ya 4 itu. Kami kan, wah langsung itu. Berkali-kali lipat. Terlahirnya? Ya. Astagfirullahaladzim. Loh, saya juga masih agak mungkin ya bukan bingung sih, tapi bertanya. Padahal dia itu mengamalkan amalan loh. Kan baik tuh amalan itu. Ya baik. Kok bisa munculnya itu golongan kamu? Ceritakan. Tidak. Dia saja nafsunya itu tidak benar. Gurunya juga tidak benar. Gurunya itu sudah kami siksa. Loh, astaga. Jadi budak itu ruhnya. Sampai sekarang ini masih siksa terus pukuli. Kasihan. Kamu juga punya kasihan gitu iblis? Tidak, ruhnya itu loh. Ya kasihan. Pengen hidup di dunia lagi. Tobat. Kalau manusia udah meninggal, kenapa saya jujur lagi? Ceplosan terus. Ya bagus kalau begitu. Lalu bagaimana supaya manusia itu tidak tersesat dengan tipuan dari golongan kamu yang lembut seperti itu tadi? Saya tidak tahu. Aduh. Ampun. Kamu ini harus jujur jawab. Kenapa saya harus jujur? Harus jujur. Nanti saya tidak punya. Apa? Tanduk. Ya tanduk. Ya makanan. Tak kasih tanduk kambing mau nggak? Kerbau. Lebih panjang. Kurang berwibawa nanti saya. Wih, mengerikan sekali kamu itu. Yes. Kalau kamu bisa dilihat itu perawakan dirimu itu menakutkan atau gimana toh? Bisa kamu lari nanti. Wah, yang bener. Merah semua. Wih. Gigi saya ini. Panjang. Untung saya nggak lihat kamu ya. Langsung tepar. Manusia biasa langsung jantung. Wih. Takutan. Ya. Lalu sekarang itu tugasmu tadi kan menyebutkan masih panjang. Kalau misalnya dipercepat itu bisa nggak sih? Bisa? Jujur? Bisa saja. Oke. Cuman ya saya tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tolong diaktifkan seluruh power kekuatannya. Stempel perintah langsung dimasukkan dalam dadanya. Perintah dari Sang Hyang Nurjah Nirwana masuk di dalam dadamu. Ambil itu seluruhnya. Tidak mau. Bagianmu. Tidak mau. Semua kekuatanmu itu tercabut. Saya itu masih panjang. Bukan jatah saya. Nah, itu jatah siapa? Jatah siapa? Nanti saya jadi musuhkan. Wih, na'udzubillahi min Saya ini masih diizinkan bertugas lagi. Sampai kapan? Tidak perlu saya sebutkan. Masih panjang. Oke. Biarkan orang itu mengaku biar cari pasukan. Ya itu sebenarnya ya pilihan itu antara yang benar dan baik. Nanti kan orang itu kan bisa menilai sendiri. Oh gitu ya. Saya masih diizinkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu dicabut seluruh kodam keilmuan ataupun kodam-kodam lain yang berjasa orang yang di foto ini. Tercabut seluruhnya di gambar. Sallallahu ala Muhammad. Bersih dari dalam tubuhnya. Rohnya sekarang menjadi hakmu. Stempel perintah dari beliau. Saya mohon izin beliau Sang Hyang Nurjah masuk. Tidak akan tertolak, tidak bisa terpental, langsung masuk dalam dadamu. Shalawat. Ambil itu rohnya. Roh hidofinya. Assalamualaikum malaikat yang mendampingi jasad orang yang ada di foto ini, yang mengaku sebagai sosok Ratu Adil yang menyesatkan banyak umat manusia sekarang juga. Assalamualaikum malaikat maut. Pematis muda. Kekuatan-kekuatan benteng perisai pagar yang memagari jasad ini, berapapun lapis-lapisannya sekarang juga tersingkap, tercabut kembali seluruhnya ke Lauhul Mahfuz. Bersih. Sekarang juga kekuatan, kenikmatan jasmani dan rohani dari orang yang ada di foto ini yang banyak menyesatkan umat manusia yang tidak mengetahui sekarang juga dicabut. Kodam-kodam lain pun seluruhnya otomatis kosong, hanya jasadnya saja kosong, tidak diisi dari golongan apapun, tanpa terkecuali, dan langsung dihajar dengan jurus jantung kekuatan 500 kali lipat dan izin Sang Hyang pecah. Jurus gemilang jagat kekuatan 500 juta kali lipat, berlipat-lipat hingga pecah tubuhnya. Semua kesesatan-kesesatan yang pernah dijalankan dari orang yang mengaku sebagai sosok Ratu Adil ini pun sekarang juga diperintahkan untuk dibuka selebar-lebarnya. Sudah saatnya dengan izin dan perintah dari beliau. Seluruh santet yang pernah dilakukan untuk siapapun juga kembali kepada dirinya dan guru-gurunya. Ancaman yang dikirimkan kepada orang sekarang juga diperintahkan untuk kembali menyerang dirinya sendiri. Dalam waktu satu, otomatis jasad itu akan diambil, dicabut. Ambil semua hakmu. Udah semua. Benar. Yang kamu ambil dari sini keluar semua otomatis. Keluar semua, nggak ada yang tersisa. Nggak boleh bohong. Ajar kamu. Kurang ajar. Lo. Bentar ya, tak bicara sebentar dengan rohnya. Roh dari sosok Ratu Adil bangkit.
Selamat malam. Abu ya. Ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Lebih sehat lagi. Allah. Anda siapa? Saya berbicara dengan siapa? Golongan apa? Ro. Ro siapa? Abu ya. Siapa? Jujur. Ya kenapa? Anda itu sosok Ratu Adil. Benarkah seperti itu? Tuh hijabmu yang sekarang juga kamu dalam gaib, kamu melihatnya dengan jelas. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa dirimu sekarang juga, kamu tidak bisa apa-apa, keilmuanmu tidak ada sedikit pun, dan dalam 1, 2 jasadmu itu akan lenyap. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana? Kamu pernah mengganggu kami juga? Sedikit. Apapun yang kamu kirimkan ke tempat ini, dari tim Padepokan Gaul seluruhnya, kembali kepada dirimu dan guru-gurumu dan kawan-kawanmu dan semua. Por malaikat tasbih merah. Amar kuat. Rapalan-rapalanmu kembali menyerang dirimu, tubuhmu, gurumu, dan juga roh hidofimu pun otomatis akan dicabut oleh yang berhak. Yang berhak otomatis stempel perintahnya langsung masuk. Dalam waktu 1, 2 Salam tidak akan selesai. Malaikat maupun akan mencabut rohmu hingga kamu tiba di alam gaib melihat kenyataan yang terjadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana? Lebih sehat. Salam. Dah ya. Kamu kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Zabaniyah. Saya mohon sang yang berjenama dibawakan rantai dari langsung Sallallahu alaihi. Negatif juga di mediator ini pun semua terikat seluruhnya, dari luar dari dalam, semua roh dari sosok Ratu Adil dan iblis-iblis tersebut seluruhnya termasuk terikat. Bala pasukan iblis ini yang berada di tempat ini pun seluruhnya yang kabur semua ikut terikat. Gabung. Assalamualaikum malaikat Zabaniyah, langsung dibawa saja, ditempatkan di tempatnya sampai efeknya hilang. Hilang semua. Mau bersih ya. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan kita kali ini. Dan seperti yang sering kita sampaikan di konten-konten Padepokan Gaul, bahwa tipu daya jin siluman iblis di fase akhir zaman ini lebih berbahaya lagi, di mana sangat tipis perbedaannya. Dan semoga saja kita sebagai manusia diberikan pemahaman dan juga diberikan hidayah oleh Allah, dan juga bisa nantinya membedakan sesuatu yang tipis tersebut. Dan lebih-lebih semoga saja kita semuanya termasuk dari golongan umat manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kami selalu sebagai pengingat kami pribadi maupun bagi para pemirsa, semoga tidak mudah tertipu dengan hal-hal seperti tadi
yang mengatasnamakan Ratu Adil, Satrio Piningit, dan lain sebagainya. Dan tetap semangat di bulan suci Ramadan ini, semoga ibadahnya semakin baik dan juga lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Dari kami itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Jika banyak kekurangan kata, tingkah laku, dan masih banyak yang lainnya, kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya. Semuanya tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.